datang, dapat lokasi, bikin rumah. Nggak seperti itu teman-teman ternyata. Kan ini bukan sekedar pindah rumah, Bu. Iya, Wah, dulu kami punya sejarah di rumah yang lama. iya betul. Tanpa kemudian dia terbebani lagi oleh trauma-trauma kehilangan keluarga. Oh ini nih yang dicari, nah Pak Praya nih. Wah ini biangnya yang bikin Pak Praya hilang nih. Gua pinjam bentar ya Mas Anda, Pak Praya. Udah mulai sore nih, nggak apa-apa ya waktunya nih harusnya sih waktunya pulang sih Pak Praya ya. Cuman ada gua gantengan pakai kacamata kayaknya nih. Gimana? Pak Praya, apa ya? Tadi kan saya sudah ngobrol sama para fasilitator, terus sama masyarakat terdampak juga. Ada beberapa hal yang saya pengen tanyakan adalah tentang mereka berada di sini itu kan atas support dari PUPR. Ya, sebenarnya tugas fasilitator itu sama dengan tugas kami gitu ya di tim bridging ini. Itu tugasnya meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana. Oke. Nah, Palu ini kan sesar Palu Koro, itu sangat aktif, gitu. Sehingga kemudian ya walau alam ya kita nggak berharap, tapi potensi gempanya tinggi dan besar begitu. Maka kemudian mau nggak mau masyarakat harus lebih siap menghadapi bencana gempa itu. Nah, tugas fasilitator dan kami kemudian meningkatkan kesiapsiagaan mereka. Dalam hal apa? Yang pertama dari sisi fisiknya. Semua bangunan yang ada di Palu khususnya gitu dan Sulawesi Tengah itu harus bangunan tahan gempa. Kemudian juga permukimannya. Nah, tadi Budi mungkin udah lihat tuh Balaroa kan. Itu juga dirancang untuk mengurangi resiko-resiko bencana gitu. Kita nggak boleh melupakan sejarah bencana yang terjadi 2018 itu harus jadi pembelajaran supaya masyarakat lebih siap. Intinya di kapasitasnya, di manusianya yang kami. Tapi ada poin-poin tambahan yang saya dapat juga Pak tentang fasilitator ini. Keberadaan mereka di sini bukan hanya sekedar sebagai seorang yang menginformasikan atau sebagai bridging itu, tapi mereka merasakan bahwa apa ya Pak ya? Saya melihatnya ada keterikatan antara fasilitator dan masyarakat itu loh. Apa sih yang, apakah ini juga salah satu bagian dari PUPR? Gimana? Itu kondisi yang memang kami ingin ciptakan di fasilitator. Mereka bukan petugas proyek yang datang kemudian mendata, kemudian ceramah, kemudian pulang. Istilah kami, dia harus live in, harus tinggal bersama masyarakat, harus hidup bersama masyarakat, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dan nanti kemudian ketika mereka pindah ke lokasi yang baru, kan ini bukan sekedar pindah rumah, betul. Iya. Wah, dulu kami punya sejarah di rumah yang lama. Iya betul. Nanti kami pindah ke rumah yang baru. Artinya apa? Dia membawa kehidupan lamanya ke kehidupan yang baru itu. Nah, jadi sejarah lama rumah di mana dia lahir dan mungkin sampai menikah di situ, kemudian dia pindah ke rumah baru. Nah, ini kan bukan situasi yang nyaman. Iya. Nah, tugas fasilitator membuat dia supaya menjadi lebih nyaman di pemukiman yang baru ini, tanpa kemudian dia terbebani lagi oleh trauma-trauma kehilangan keluarga, kehilangan ayah, kehilangan ibu, tetangga, harus dekat dengan orang-orang baru lagi. Nah, tantangan di bencana, relokasi bencana itu bukan hanya sekedar kehilangan rumah saja. Iya, karena mereka kehilangan sebagian hidupnya kan. Iya betul. Nah, kita pengen kemudian fasilitator ini membantu mendampingi pemulihan itu juga, Bu. Jadi secara mental pun mereka bisa bangkit gitu ya. Iya. Bukan secara fisik doang dengan adanya rumah dan lain-lain, tapi Betul. Secara mental dia untuk membentuk keluarga baru, kehidupan baru gitu ya. Ya, kami juga mendampingi itu, dan setelah pindah fasilitator ini akan bekerja lebih lama loh, Bu. Oh iya. Bisa sampai gitu. Bukan selesai langsung selesai rumah setelah kunci itu kelar enggak ya? Enggak. Bisa setahun 2 tahun. Kemudian kami akan mendampingi untuk bagaimana meningkatkan ekonominya supaya lebih baik. Oh, sampai ke sana ya? Ya. Jadi target pendampingan kami itu, kalau sebelum bencana dia ada di level ini, kemudian dia drop kan, jatuh ke bawah bencana. Bukan kembali ke level yang sama, tapi tugas kami meningkatkannya lebih tinggi lagi.
secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, kami mendorong supaya kehidupannya jadi lebih baik. Bukan sekedar membangunkan rumah saja ya? Iya. Baru tahu nih, beneran baru tahu nih Pak, beneran. Kami menyebutnya pendampingan Pascahuni gitu ya. Oh, Makanya kami punya fasilitator pendampingan ekonomi, pendamping teknik, pendamping sosial. oh gitu ya. Nah, jadi nanti yang ekonomi membantu bagaimana pemulihan ekonominya menjadi lebih baik. Yang sosial bagaimana kemudian relasi sosial di antara WTB ini di pemukiman yang baru juga lebih baik. Kelembagaan sosialnya seperti apa, budayanya seperti apa. Pemulihannya sampai hal-hal yang Sedetail itu. sedetail itu. Saya juga tadi sempat ketemu sama Pak Hanung Oke. di lokasi apa namanya? Duyu. Di Duyu. Dia pendamping Duyu. Jadi ini adalah lokasi Untap Duyu yang dimana untuk unitnya 230 rumah. Untuk PUPR sendiri ada 3 bentuk huntap, yaitu huntap kawasan, satelit, sama mandiri seperti itu. Jadi di Palu sendiri ada 7 tim yang menangani 3 huntap itu. Salah satunya Huntap Duyu. Seperti itu. Itu ada acara ya. Ada acara apa? Itu termasuk apa? Ya, itu termasuk bagian dari pendampingan kami. Jadi kan setelah fasilitator ini bergaul dengan masyarakat, kemudian juga memetakan apa sih kebutuhan-kebutuhan kedepannya masyarakat. Dari sisi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kan gitu. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, PUPR kan Kementerian Teknis ya, hanya bisa membantu dari sisi teknis, infrastruktur segala macam. Sementara dari sisi pendidikan, kami kemudian mensonding kebutuhan-kebutuhan atas pendidikan kesehatan ini ke instansi terkait. Nah, jadi tugasnya menjembatani tadi fasilitator ini. Gitu teman-teman informasinya. Jadi ternyata tugas mereka nggak seperti cuman datang dapat lokasi bikin rumah, nggak seperti itu teman-teman. Ternyata ada pendampingan, ada tanggung jawab lebih dari mereka untuk masyarakat kita di sini yang disebutnya warga terdampak bencana WTB di Palu ini. Jadi saya terima kasih banyak atas kepedulian Bapak pada masyarakat sini, khususnya warga-warga yang terdampak, khususnya saya secara pribadi khususnya. Kita memang butuh bersama, saling membantu, peduli sesama, itu pun sekecil apapun kan. Kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain kan, alhamdulillah. Betul. Itu aja sih Pak. Ya. Balik lagi saya terima kasih banyak Pak. Mungkin saya maaf sudah ngambil waktunya begitu banyak sampai sore gini belum pulang ya kan. Biasa. Ya kan. Bekerja di sini fasilitator itu bisa sampai malam, nginap bahkan segala macam. Makanya insya Allah kita suatu saat bisa ketemu lagi. Amin. Bisa bermanfaat terus buat orang lain Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke teman-teman, untuk yang sekarang kayaknya sampai di sini dulu. Semoga kisah ini bisa menjadi sarana informasi buat teman-teman yang di luar Palu, yang di Palu, yang dimanapun. Insya Allah ini yang terbaik lah ya teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.